Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Gustika Haraha, NPM 22130250007, dan saya di sini untuk memenuhi syarat tugas UAP basis data, dan di sini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial langkah-langkah cara menggunakan Microsoft Access dan CMD. Nah, pertama-tama di sini kita mau ke Microsoft Access terlebih dahulu, dan di sini kita masuk ke Microsoft Access. Terus juga untuk membuat tabel seperti ini kan udah saya isi ya. Nah, sebelum diisi itu kita bisa melihatnya di view. Ini kan kita udah jadinya tuh, kalau untuk udah jadi dia tuh di datasheet. Nah, kalau untuk editnya lagi kita bisa ke design view. Nah, di sini primary key saya yaitu ID provinsi. Di sini kita data type-nya saya kasih yang number. Nah, lalu provinsi saya kasih teks dan lanjut saya ketik kota. Nah, untuk setiap langkahnya ini jangan lupa kita save terlebih dahulu. Nah, jika sudah kita save, kita ke datasheet dan hasilnya akan seperti ini. Kalau mau kalian coba kita bisa buat ulang ya. Di sini saya ketik oh bukan, di sini. Di sini, nah ini kita ke desain yang ini tadi apa? Lupa guys. Nah, yang di design view. Ini kan tabel 1. Nah, kita bisa aja ketik yang tadi seperti table aja ya. Tadi udah dibuat yang tabel provinsi yang udah jadinya. Nah, itu bisa oke. Terus di sini kita ketik ID provinsi. Nah, kalau udah tinggal enter. Terus ini kita ganti ke number. Nah, terus selanjutnya ada provinsi. Ini kita enter. Terus kota. Nah, jika sudah kita save. Lalu jika sudah kita save, kita ke datasheet. Nah, ini bisa kita misalkan ID-nya tuh nomor 1 ya, terus provinsi Lampung. Di sininya Kota Bandar Lampung. Nah, enter. Pokoknya selanjutnya sampai selesai, lalu jangan lupa di save terlebih dahulu. Setelah itu dia akan seperti ini tampilannya ya. Kalau udah itu tadi kan saya memberi contohnya saja, dan ini sudah yang saya isi. Nah, untuk selanjutnya kalau sudah buat tabel, kita pastikan buat yang namanya relasi ya. Nah, relasi itu seperti ini. Nah, pertama-tama kita mau cara buat relasi itu yang ininya itu nanti kalian kita pencet yang relasi ini. Nah, jika sudah kita pasti nanti dia bakalan muncul dan kita pencet yang T provinsi, lalu kita klik yang add. Jika sudah add, nanti dia akan tertimbul seperti sini, dan ini karena saya sudah membuat relasi T provinsi dan T identitasnya, maka dia akan seperti ini. Nah, dan kalau kita sudah buat relasinya, kita bisa langsung ke query. Nah, untuk di query itu di create, di atas ini create query design. Nah, di sini kan ada pilihannya. Ada tabel identitas provinsi. Di sini saya pilih yang tabel provinsi. Dia tampilannya akan seperti ini. Terus di sini di filenya ini kita langsung bisa isi yang ID provinsi dan kota. Dia akan seperti ini. Terus jangan lupa kita save. Ini saya akan memberi contohnya ya, karena yang punya saya udah saya buat. Namanya query T provinsi karena tidak boleh sama, jadi query aja. Atau kasih aja lah ya, query 2 T
provinsi. Nah, kita melihat tampilannya, kita ke datasheet. Nah, dia akan seperti ini. Nah, kalau untuk ke desain view-nya dia seperti ini. Langkah selanjutnya untuk ke form, kita bisa langsung ketik form di sini. Oke, kita lupa save, jangan lupa di save. Mana ya? Ini saya udah buat yang, nah dia tuh ini udah yang saya edit ya. Untuk ngedit ulangnya, kita bisa klik yang di bawah ini di sebelah kanan. Nanti dia tampilannya akan putih seperti biasa. Tapi, bentar. Ya benar. Ininya kita hapus dulu. Coba kita pakai yang dari sini ya. Terus di create. Nah, dia akan seperti ini. Ke apa formnya. Terus ini kan udah baru kosongan ya. Kita mau edit di sini. Nah, ini bisa kita sesuai keinginan kita. Misalkan yang gambar ini warnanya mau diganti jadi warna abu-abu, warna merah, kita bisa ganti terus seperti tadi, terus ininya juga. Terus untuk biar nggak polosan gitu, kita bisa tambahkan belakangnya nih background. Nah, kita bisa klik ke format, terus background, yang bisa gunain yang ini. Tuh, cantik kan? Terus juga kita ininya kita kecilin. Nah, untuk menambahkan supaya yang nama-nama provinsi yang lain itu bisa kita klik, kita ke desain, cari yang XXX ini, klik, klik kanan. Nah, ini kita pencet yang ini. Tuh, ini kan ada yang ke kiri, terus kita finish. Lanjut lagi. Yang ini. Ini terus lagi. Yang ini. Pokoknya sampai kayak bentuk musik gitu loh. Terus ini. Nah, tinggal kita edit-edit aja kayak gini. Nah, terus ini juga kayak gini. Juga kayak gini. Terus kayak gini. Nah, untuk seperti ini kan. Duh, pokoknya kita serapi mungkin lah. Udah rapi gini, kita bisa tambah lagi yang untuk menambah tambah data, terus save data sama delete itu kita ke record operation. Nah, yang ini, yang teks ini kita ganti jadi ini, teman-teman. Tambah data, finish. Terus kita klik lagi ke delete. Nah, ini kita pakai icon kalau ini pakai icon. Terus yang save-nya juga yang save. Tuh dia akan seperti ini. Oh, ini bukan save ya. Dia save-nya seperti ini. Nah, tuh dia akan jadi seperti ini. Nah, pokoknya ini bisa kita sesuai mau di sini atau di bawah sini sesuai keinginan kita ya. Nanti dia jadinya akan seperti mana ya? Nah, ini kan udah
punya saya tadi udah saya rapikan ini, jadinya kan jadi seperti ini yang tadi tuh. Terus kita bisa klik ini, tuh dia nomor 2 ID-nya, terus ganti-ganti Banten, Papua, Riau, Bengkulu, sampai seterusnya ya. Saya di sini menggunakan 11 data. Nah, untuk ini udah selesai nih untuk tabel provinsi. Nah, kita membuat tabel identitasnya itu sama saja seperti yang saya lakukan langkah-langkah seperti tadi, cuman dia gara-gara identitas. Jadi di identitas itu ada yang namanya di sini ya, tuh di desain view-nya ini kita bisa ada yang namanya identitas pertama, terus gender, place, birthday, melihat hasilnya tuh dia akan seperti ini hasilnya. Ini ada pilihannya. Terus kita setiap langkah jangan lupa di save karena itu penting banget ya. Terus relasinya itu juga sama seperti yang saya jelaskan tadi, kita klik yang di database tools, terus kita klik yang panah relationship ini, terus cari aja yang T identitas, kita add, terus dia akan muncul. Terus untuk ngasih tanda garis ini dari primary key provinsi, kita drag ya, kita drag ke primary-nya T identitas, maka dia akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita buat query ini apa, identitas ya. Ini kita mau buat tuh identitas. Nah, karena query provinsi tadi kan cuma satu. Nah, di sini kita anukin dua-duanya. Di sini ada provinsi lalu identitasnya juga. Nah, dia kan seperti ini. Tapi kita di sininya di filenya ini tetap mengisi yang identitas. Pertama ada ini ya, ID-nya. Setelah ada ID-nya, name, terus gender, place, dan birthday. Seterusnya sampai habis ya, nyampe di IPK. Provinsi, terus IPK. Nah, ini kita save. Di sini kan karena saya sudah mengerjakan yang query identitasnya terlebih dahulu. Di sini kita kasih query 2T identity. Oke, lalu kita bisa ke datasheet view. Nah, dia akan seperti ini munculannya. Terus sudah itu kita buat ke di create, kita ke from ya. Nah, dia awalnya kan pasti seperti ini. Terus kita bisa mengeditnya seperti tadi ya. Nah, ininya bisa kita geser ke tengah sini, bisa kasih warna pink, terus sesuka hati kalian lah, secantiknya yang ini juga kita warnain. Bisa warna merah, terus backgroundnya pink gitu. Kita edit aja, terus nambah formatnya ini juga ada background. Nah, sudah. Ada background. Nah, sama seperti tadi untuk tambah
datanya kita bisa ini. Pertama kita nganukin yang ini kita lakukan seperti tadi yang di T provinsi, terus di sini untuk delete, hapus data, ada save. Nah, sama seperti tadi dan hasilnya akan seperti ini yang udah saya edit dan tampilannya seperti ini. Tuh. Nah, jika sudah, kalian jangan lupa di ini kan udah contoh. Jadi saya memberi contoh dan ini saya akan hapus. Nah, ini langkah-langkah Microsoft Access yang dapat saya sampaikan dan selanjutnya saya akan melanjutkan ke CMD-nya, tabelnya. Tapi setelah itu saya akan menjelaskan tentang perbedaan perbedaan dari Access ini dan CMD. Di CMD-nya untuk untuk tabel T provinsi. Tapi sebelum saya menjelaskan langkah-langkahnya tersebut, saya akan menjelaskan mengenai Microsoft Access dalam basis data dan perbedaan menggunakan CMD dengan Microsoft Access serta kendala yang sering dihadapi terhadap kedua penggunaan ini. Nah, perbedaannya tentu saja Microsoft Access ini sebuah aplikasi manajemen basis data yang dikembangkan oleh Microsoft dalam basis data. Microsoft Access ini berfungsi sebagai sistem manajemen basis data relasional yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara efisien. Nah, perbedaan antara menggunakan command prompt atau CMD ini dengan Microsoft Access terletak pada cara penggunaannya dan fungsionalnya yang disediakan. Nah, untuk pengguna CMD ini adalah antarmuka baris perintah yang digunakan untuk menjalankan perintah melalui teks. CMD ini umumnya digunakan untuk menjalankan perintah sistem operasi seperti mengelola file dan direktori, menjalankan program, dan mengakses layanan jaringan. Terus dia juga dalam konteks basis data, CMD ini dapat digunakan untuk menjalankan perintah SQL melalui perangkat lunak database seperti MySQL dan PostgreSQL ya. Namun CMD ini tidak menyediakan antarmuka yang ramah pengguna atau fitur permodelan basis data yang lengkap seperti yang ada pada Microsoft Access. Nah, kalau penggunaan Microsoft Access ini menyediakan antarmuka grafis yang ramah pengguna yang memungkinkan pengguna untuk merancang dan mengelola basis data dengan mudah. Terus juga Microsoft Access ini penggunanya dapat membuat tabel, mengatur hubungan antar tabel, memberi query, memberi bentuk atau form, dan laporan seperti report, serta mengeksekusi perintah SQL. Microsoft Access ini menyediakan alat permodelan basis data yang kuat, pengaturan aman, terus integrasi dengan aplikasi lain seperti Microsoft Excel, dan kemampuan untuk membuat aplikasi database yang kompleks. Kendala yang sering dihadapi oleh CMD dan Microsoft Access ini nih, kendala di CMD ini dia nih membutuhkan pengetahuan tentang sinteks, perintah, dan bahasa SQL untuk menjalankan operasi pada basis data. Terus juga dia cenderung harus memasukkan perintah secara manual yang dapat menyebabkan kesalahan jika kita ini tidak hati-hati atau tidak detail atau fokus. Terus juga kalau kendala untuk pengguna Microsoft Access ini,
Dia ini dapat membatasi skala dan kinerja basis data yang lebih besar dibandingkan dengan sistem manajemen basis data yang lebih canggih. Beberapa fitur yang tersedia di sistem manajemen basis data yang lebih kuat mungkin tidak sepenuhnya didukung oleh Microsoft Access. Ketika digunakan secara bersamaan oleh beberapa pengguna, Microsoft Access dapat mengalami konflik dan masalah akses bersama. Penting untuk diingat bahwa pilihan antara CMD dan Microsoft Access ini tergantung pada kebutuhan kita, guys. Nah, di sini saya sudah membuat tabel dari CMD-nya atau XMPP, dan pertama di sini ada tabel yang sudah saya buat yaitu T provinsi. Nah, pertama kita masukkan dulu use database Sally, ini nama saya, dan lalu titik koma. Selanjutnya kita masukkan lagi create table T provinsi dengan tanda buka kurung ini. Lalu kita isi ID provinsi, terus in primary key, lalu provinsinya ada varchar, di sini saya 50, lalu lagi kota varchar buka kurung 50 dan tutup kurung, dengan klik lagi ke tutup kurung dengan titik dan koma. Nah, lalu oke. Dan untuk melihat hasilnya, kita bisa ketikkan dest provinsi titik koma. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Terus untuk yang des identitas, untuk yang tabel identitas di sini kita masukkan dulu terlebih dahulu use database Sally titik koma. Lalu kalau dia sudah database change ini, maka kita bisa langsung isikan nomor identitas kita, char-nya 15, lalu nama varchar, gendernya ini enum, male, dan female, place varchar 50, birthday varchar, lalu ketik juga address varchar, terus ID provinsi yang in. Nah, jika sudah query oke, kita bisa lihat tampilannya, kita bisa mengetikkan dst dan identitas, titik, koma. Maka tampilannya akan seperti ini. Dia akan seperti ini. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan saya. Saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.